Oke, selamat datang teman-teman semua di channel Ruang Happymu. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini aku ingin berbagi dan sharing sama teman-teman gimana ketika kita itu hidup punya aturan permainan itu sangat memudahkan banget untuk kita mencapai goalnya. Sama aja sih ya. Kita lagi main sepak bola misalnya. Kalau kita tahu hukum-hukum di arena sepak bola tadi, ya kita mungkin akan nggak kena namanya penalti gitu, ataupun kartu kuning dan sebagainya. Dan di alam semesta yang kita tempatin ini ada hukumnya juga. Ya itu bisa dikatakan sebagai hukum Tuhan, ya emang iya juga. Karena memang kita, diri kita, semesta kecil kita. Kalau saya bahasakan diri kita itu adalah semesta kecil dan kita itu hidup di semesta yang besar. Di semesta yang besar itu ada planet-planet, ya, ada galaksi dan sebagainya. Dan termasuk planet bumi ini adalah semesta besar yang kita hidup menjadi semesta kecil dan kita menjadi satu gitu. Nah, di alam semesta ini pun juga ada aturan-aturan Tuhan yang harus kita ikutin. Yang aturan ini mau agama apapun ada, dan itu dianjurkan. Ketika kita mengikuti aturan-aturan itu di semesta ini, ya kita pun akan mudah. Makanya kenapa sih dalam hidup kita menjalani hidup ini ya, jangan mudah marah ya, jangan mudah dengki, jangan mudah julid ya, jangan mudah tergesa-gesa atau kemerungsung ya, ataupun jangan mudah khawatir ya dan sebagainya. Ketika kita mengetahui aturan itu, maka akan mudah untuk kita mencapai goalnya di titik awal tadi saya ngomongnya. Nah, apa aja hukum-hukum yang kemudian membuat kita mudah untuk mencapai goal ya? Yang pertama, bantulah diri sendiri. Iya benar, bantulah diri sendiri. Ketika kita mau membantu diri sendiri ya, maka akan mudah buat Allah ya, Sang Pencipta semesta ini membantu kita. Dengan cara apa? Kita fokus dengan ikhtiar apapun yang kemudian kita lakukan. Teman-teman semua tentunya punya banyak impian, punya banyak rencana, punya banyak plan ya. Kadang plan itu ketika kita tidak fokus ya, rencana ketika kita tidak fokus untuk melakukan itu, kita bisa nggak ada hasil. Nah, itu pun dalam tanda kutip ketika hasil itu adalah urusannya Tuhan. Kita hanya sebatas bagaimana kemudian kita fokus untuk belajar ya, kemudian kita berproses untuk melakukan sesuatu itu sehingga hasilnya itu adalah jawabannya dari Tuhan. Tapi kalau kita sudah gerak ya artinya do-nya itu kita lakukan, nah the best-nya juga kita lakukan, do the best-nya itu juga kita lakukan, insya Allah Tuhan akan lebih mudah membantu kita. Seperti itu. Terus kemudian hukum yang kedua adalah bantu orang lain ya. Udah bantu diri kita sendiri, kemudian bantu orang lain. Dan semua agama pun menganjurkan seperti itu. Teman-teman pasti tahu gimana kemudian manfaat ketika kita itu membantu orang lain. Ketika kita membantu orang lain berarti kita membantu diri sendiri. Dan ketika kita membantu diri sendiri, otomatis ya baliknya adalah Tuhan pasti akan memberikan banyak bantuan kepada kita. Makanya kenapa? Sesuatu yang kita punya itu kita nggak boleh pelit. Semakin kita pelit, semakin kita genggam, maka semesta itu akan sulit untuk membukakan jalan keberlimpahan untuk kita gitu. Makanya semakin kita banyak menolong orang, apapun itu bentuknya ya, bukan hanya persoalan duit yang membantu orang ya, entah tenaga kita, entah pikiran kita ya, kemudian entah salah satunya finansial kita. Selama itu kita bisa membantu, bantulah orang dengan setulus kamu. Sehingga apapun yang kemudian nanti Allah hadirkan ketika saat kamu itu dalam kepepet ya, tiba-tiba makding gitu. Dan itu pasti gitu ya. Makdingnya itu adalah bantuan Allah tanpa kamu minta sudah datang. Kenapa? Kita sudah menanam di awal.
Dan yang ketiga, syukur. Akses energi syukur ya, yang sudah Allah tanamkan tulisnya kepada diri kita ya, dengan baik. Caranya gimana? Syukur itu bukan hanya persoalan bagaimana kita mengucapkan alhamdulillah, tidak. Terima kasih, tidak juga. Tapi bagaimana aksi dari rasa syukur tadi. Selain bagaimana kemudian kita mengucapkan, ada tindakan yang kemudian kita lakukan. Apapun yang kemudian kita punya, itu harus kita syukuri, bahkan badan kita. Contohnya ketika kita sudah dikasih badan yang begitu kuat ya, sehat ya, tanpa ada kabel ataupun selang-selang yang kemudian nempel di dalam tubuh kita, dan kita masih bisa tersenyum di hari itu, maka coba kita pertambah ya kemudian rasa syukur itu dengan merawat tubuh kita. Salah satunya adalah gimana ketika kita rajin untuk berolahraga. Bukan hanya sebatas bagaimana kita mendandanin casing kita, tidak. Tapi bagaimana ketika kita bisa menggerakkan tubuh kita sehingga unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita ya itu bisa tersirkulasi dengan baik, darah kita kemudian menjadi baik ya, kemudian cara berpikir kita juga akan lebih baik ya. Dan salah satunya aja, contoh kecilnya itu tadi, olahraga. Kalau kita gerak, mood kita juga akan lebih enak. Semakin kita mager, diem, saya jamin nggak akan ada hasil apa-apa yang kemudian kita dapetin di dunia ini dan di hari itu gitu. Kenapa? Mood seseorang, emosi seseorang itu akan berubah baik ketika dia mau bergerak. Kalau udah berkata di pagi hari ataupun ngerasain sesuatu tiba-tiba ketimpa musibah ya, ataupun tiba-tiba ada sesuatu yang datang dan kita nggak seneng, kita udah ngomong, aduh bad mood gara-gara dia gitu, gara-gara dia tuh bikin aku bad mood. Ya udah, wassalamualaikum. Nggak bakal juga mau bisa mood gitu. Kalian harus bergerak, kita harus bergerak ketika kita udah di posisi itu. Nah, bagaimana kemudian akses kesadaran tadi ya, kita juga bisa langsung stay di situ. Oke, itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.